Kami hadirkan informasi terkait dengan pembenahan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral KRL yang terus dilakukan. Nantinya untuk jangka panjang, stasiun Manggarai juga akan menjadi stasiun sentral kereta api jarak jauh. Sehingga akan ada rencana alih fungsi kereta jarak jauh dari stasiun Gambir ke Manggarai pada tahun 2025 mendatang. Nah, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Pak Rode Paulus. Pak Rode sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mbak. Baik Pak Rode, ini disampaikan tadi kita sudah simak bersama ya, laporan Cecilia Sinabariba ya menyatakan bahwa pembenahan stasiun Manggarai terus dilakukan hingga saat ini. Update-nya bagaimana, Pak? Ya, kami melaporkan bahwa pembangunan stasiun Manggarai ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program besar kita sebenarnya, Mbak, yaitu program pembangunan double track dari Manggarai sampai dengan Cikarang. Nah, dalam pembangunan double track Manggarai sampai dengan Cikarang ini tujuannya adalah memisahkan, karena memiliki empat track ya, jadi memisahkan perjalanan kereta jarak jauh dengan kereta komuter. Selama ini jalur yang dari Bekasi atau dari Cikarang menuju ke Manggarai itu antar kereta jarak jauh dengan kereta komuter masih menggunakan trek yang sama, sehingga masing-masing dibatasi kecepatannya, frekuensinya, jadi saling menunggu. Nah, ini akan menyebabkan frekuensi pelayanannya kurang optimal. Nah, dengan dalam pembangunan double track ini yang dibangun tidak hanya stasiun Manggarai, tapi ada banyak stasiun sepanjang Manggarai Cikarang, dari stasiun Cikarang, Tambun, Bekasi Timur, ada Kranji, Klender, Cakung, Buaran, Jatinegara, ya, sampai terakhir adalah stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Kami juga membangun stasiun baru, Mbak, ada stasiun Matraman yang nanti kami akan operasikan dalam waktu dekat. Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral ini adalah stasiun yang terintegrasi antar moda maupun intermoda. Artinya gini, stasiun yang memudahkan perpindahan yang intermoda ya, yang intermoda itu pengguna KRL pindah ke kereta jarak jauh maupun sebaliknya. Demikian juga dengan kereta bandara yang nanti akan disiapkan, yang sekarang sudah beroperasi di stasiun Manggarai. Rencana pembangunan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral yang terintegrasi pelayanan antara kereta jarak jauh, kereta bandara, dan KRL. Ini kami rencanakan mungkin melihat perkembangan sekarang, prediksi kami selesai di akhir 2025. Dan di tahun 2025 nanti semua sudah terintegrasi. Jadi kalau misalkan ada pengguna kereta KRL yang ingin melanjutkan perjalanan ke kereta jarak jauh, itu tidak perlu pindah menggunakan moda yang lain, tapi cukup sampai di stasiun Manggarai lalu berpindah menggunakan kereta jarak jauh dan sebaliknya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rode, selain pertimbangan jalur tadi ya, apalagi sebetulnya pertimbangan menjadikan stasiun Manggarai ini menjadi stasiun sentral? Iya, stasiun Manggarai ini kan simpul yang utama ya, yang menggabungkan antara lintas Bogor dengan lintas Bekasi. Jadi perjalanan utamanya itu ada di sana. Nah, dari titik pertemuan yang cukup strategis ini, nah, kita akan mengupayakan semua pergerakan kereta api itu bisa terintegrasi di stasiun Manggarai. Tantangannya memang saat ini kalau di dalam lingkup stasiunnya sih kita bisa mengupayakan untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi tantangan adalah memang sekarang adalah akses di sekitar stasiun Manggarai yang harus segera ditertibkan, harus segera disiapkan aksesnya untuk menghubungkan jaringan jalan, menghubungkan dengan antar moda yang lain seperti Transjakarta dengan koneksi walaupun tidak secara fisik dengan LRT, dengan MRT. Ini nanti kita akan coba koordinasikan dengan stakeholder terkait supaya pemanfaatan atau pengoperasian stasiun Manggarai ini bisa
bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Gitu, Mbak. goals-nya adalah ini menjadi titik yang sentral, titik pertemuan, Betul, dan ujungnya betul. adalah terintegrasi dengan moda transportasi lain ya Pak? Betul, betul, betul. Untuk targetnya adalah 2025 dan Anda sampaikan tadi koordinasi terus lakukan, update-nya seperti apa untuk betul-betul melaksanakan sesuai dengan targetnya Pak? 3 tahun lagi artinya. Ya, jadi untuk penyiapan area sekitar, Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan Pemda Provinsi DKI untuk menyiapkan lahan-lahan sekitarnya untuk diintegrasikan. Di tahap sekarang, itu yang pintu akses yang di timur itu sudah disiapkan area integrasi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI. Jadi kami intens berkomunikasi menyiapkan integrasinya untuk di area sekitar Stasiun Manggarai. Di samping kami komit untuk membangun supaya bisa terselesaikan Stasiun Manggarai sampai dengan akhir 2025. Demikian, Pak. Baik, tentu untuk proses ke sana ada rute-rute yang terdampak ya Pak. Bagaimana update-nya karena sempat ada penumpukan ya? Oh, betul. Jadi terakhir kami kan ada namanya switch over ya Mbak ya. Jadi karena kita membangun di trek yang aktif, berbeda kalau apabila kita membangun di stasiun yang baru yang tidak ada pelayanan sekarang. Jadi membangunnya itu harus bagaimana upaya kita tidak mengganggu operasi, bagaimana tidak mengganggu pelayanan kereta yang sudah beroperasi sekarang. Sehingga ada tahapan mulai dari kita merencanakan ada switch over itu sampai dengan 7. Yang terakhir itu kemarin adalah switch over yang kelima. Ya. Nah, switch over yang kelima itu berdampak terhadap perubahan pola operasi KRL. Jadi ada beberapa perjalanan yang awalnya transit menjadi tidak transit dan sebaliknya. Sebagai contoh, yang dulu dari Bekasi bisa langsung ke kota, sekarang harus transit di Manggarai. Tetapi juga kalau mau ke Tanah Abang itu sekarang tidak transit. Yang dari Bogor juga seperti itu, ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menuju ke ultimate di tahun 2025, itu yang menyebabkan memang di awal masa transisi ada adaptasi. Jadi bagi penumpang pasti ada penyesuaian seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana dengan sosialisasi yang terus dilakukan hingga saat ini Pak? Iya, kalau sosialisasi kita intens. Ya. Kami berkolaborasi dengan operator, dengan PT KAI, dengan KCI untuk mensosialisasikan perubahan-perubahan operasi ini. Ya. Kami sudah memanfaatkan komunitas, medsos dan semua media-media yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menginformasikan perubahan pola operasi tersebut. Baik, terima kasih Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Pak Rode Paulus sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu ya Pak Rode. Salam sehat, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Baik MG Listeners, tadi kita sudah simak bersama keterangan disampaikan oleh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Bapak Rode Paulus, terkait bagaimana nanti stasiun Manggarai ini akan menjadi sentral dan tadi perkembangannya sudah disampaikan terus dilakukan ya hingga saat ini.